1. Departemen pengguna melakukan permintaan pembelian aset tetap secara kredit. Kemudian, pembelian langsung diproses karena tidak adanya otorisasi formal oleh perusahaan. 2. Departemen pengguna mengirimkan syarat dan kontrak pembelian yang berkaitan dengan tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan, jaminan, dan layanan servis kepada vendor. 3. Setelah kontrak disepakati, vendor memproses pesanan pembelian dan persetujuan untuk mengambil aset tersebut. Apakah manajer yang mengambil atau vendor yang akan mengirimkannya? Setelah itu, manajer menerima faktur dari vendor. Setelah faktur diterima, manajer memberikan formulir yang berisikan rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian dan faktur pembelian kepada Departemen Utang Dagang. 5. Perusahaan kemudian mentransfer pembayaran yang diperlukan melalui pengeluaran kas. 6. Cek pembayaran kemudian diberikan kepada vendor dan vendor yang akan mencairkan dana tersebut melalui bank. Yang ketujuh, kemudian perusahaan akan membukukan terkait cek yang sudah diberikan kepada vendor. 8. Aset tetap dari vendor yang sudah dibeli akan diterima oleh Departemen Penerimaan di perusahaan. 9. Aset yang sudah dikirim dan diterima oleh Departemen Penerimaan akan diupdate ke buku besar. 10. Jika terjadi penghapusan, aset akan mengalami proses yang sama dengan pembelian, yakni Departemen Pengguna akan melakukan permintaan penghapusan dan langsung akan diproses karena tidak ada otorisasi formal perusahaan. 11. Jika terjadi penyusutan, juga mengalami proses yang sama. Departemen Pengguna akan melakukan perubahan aset tetap terkait penyusutan tersebut dan akan langsung diproses oleh perusahaan karena tidak ada otorisasi formal perusahaan. 12. Perusahaan akan merinci mengenai penghapusan dan depresiasi yang kemudian diupdate ke buku besar pembantu aktiva tetap. 1. Pembelian. Pada proses pembelian terjadi aktivitas pertama yaitu Departemen Pengguna melakukan permintaan pesanan pembelian aset tetap secara kredit dan langsung akan disetujui karena tidak ada otorisasi formal. Sebelum melakukan pemesanan pembelian aset tetap, Departemen Pengguna akan memilih vendor dengan melihat vendor master data. Kemudian setelah vendor dipilih, proses selanjutnya yaitu Departemen Pengguna akan melakukan pemesanan pembelian dan mengirimkan syarat beserta kontrak pesanan kepada vendor yang terkait tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan, jaminan, dan layanan servis. Setelah kontrak disepakati, vendor akan mengirimkan notifikasi mengenai pengambilan aset, apakah vendor yang mengirimkan ataukah manajer yang akan mengambilnya beserta faktur pembelian. Setelah itu, faktur tersebut nantinya akan dibawa untuk dicatat oleh Departemen Utang Dagang, dan jika sudah diterima barangnya akan diterima dan diproses oleh Departemen Penerimaan. 2. Penerimaan. Barang yang dibeli akan dikirim dan diterima. Di sini terjadi proses penerimaan oleh Departemen Penerimaan. Setelah proses penerimaan aset tetap, selanjutnya Departemen Penerimaan akan mengeluarkan laporan penerimaan yang nantinya akan diberikan kepada Departemen Utang Dagang. Dagang ini akan menerima salinan faktur yang berasal dari proses pembelian, yang namanya akan dicatat dan berguna untuk menginput voucher jurnal ke buku besar umum. Laporan penerimaan yang berasal dari proses penerimaan nantinya akan diproses di akuntansi aktiva tetap perusahaan. 3. Pengeluaran kas. Setelah aset tetap diterima oleh Departemen Penerimaan, selanjutnya adalah proses pengeluaran kas di mana perusahaan akan mengirimkan pembayaran melalui cek. Nantinya cek tersebut akan dicairkan oleh vendor ke bank. Kemudian, perusahaan akan membukukan terkait cek yang sudah diberikan kepada vendor. 4. Pencatatan. Pencatatan yang dilakukan oleh Departemen Utang Dagang terkait dengan salinan faktur, pembelian dari proses pembelian, laporan penerimaan, dan proses penerimaan yang nantinya output dari pencatatan tersebut berupa data biaya aset tetap yang akan diteruskan ke akuntansi aktiva tetap perusahaan dan voucher jurnal yang akan dibawa ke buku besar umum yang dibukukan. 5. Buku besar umum. Proses buku besar umum akan menginput voucher jurnal yang dari Departemen Utang Dagang, pengeluaran kas, dan akuntansi aktiva tetap yang nantinya akan dibukukan ke buku besar umum master data. 6. Penghapusan. Proses penghapusan terjadi diawali dengan permintaan penghapusan yang dilakukan oleh Departemen Pengguna yang langsung akan diproses karena tidak adanya otorisasi formal perusahaan dan kemudian mengalami proses penghapusan dan akan dihasilkan laporan penghapusan yang akan diinput ke akuntansi aktiva tetap untuk diperiksa dan dicatat secara akuntansi. Namun sebelumnya, untuk mengetahui aset mana yang harus dihapuskan, Departemen Pengguna akan melihat buku pegangan untuk melihat umur ekonomis dari aset tetap tersebut. Setelah proses penghapusan aset tetap dilaksanakan, maka Departemen Pengguna akan mengeluarkan laporan penghapusan atas aset tetap tersebut. 7. Depresiasi. Begitu pula pada depresiasi, Departemen Pengguna akan mengajukan permintaan depresiasi dan langsung akan diproses karena tidak ada otorisasi formal, lalu Departemen Pengguna akan melakukan proses depresiasi. Tetapi sebelum itu, Departemen Pengguna juga akan melihat buku pegangan untuk mengetahui aset tetap mana yang akan depresiasi melihat dari umur ekonomisnya. Akuntansi aktiva tetap. Laporan penghapusan dan laporan depresiasi yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pengguna tersebut selanjutnya akan dibawa ke akuntansi aktiva tetap untuk diproses secara akuntansi. Selain itu, data biaya aktiva tetap dari Departemen Utang Dagang juga akan diproses secara akuntansi
dan outputnya nanti berupa voucher donal yang akan dibawa ke buku besar umum untuk dibukukan. Di FD level 1, pada bagian 1.1, untuk prosedur otorisasi formal yang belum diterapkan oleh perusahaan, permintaan pemesanan yang dilakukan oleh Departemen Pengguna. Saat permintaan pemesanan aset telah disetujui, maka Departemen Pengguna akan langsung melakukan permintaan pembelian. Tetapi sebelumnya, Departemen Pengguna akan memilih vendor yang melihat vendor master data. Saat proses permintaan pembelian aset tetap dilakukan, Departemen Pengguna akan bernegosiasi dengan mengirimkan syarat dan kontrak kepada vendor. Pada bagian 1.2, setelah syarat dan kontrak telah disetujui oleh vendor, maka proses pembelian aset tetap akan berlangsung, yang diawali dengan vendor mengirimkan faktur dan salinan pesanan pembelian. Nantinya, dokumen tersebut akan dibawa pada proses pembelian, di mana output yang ada yaitu salinan faktur pembelian dan aset tetap yang akan dikirimkan oleh vendor ke Departemen Pengguna. Departemen Pengguna melakukan persiapan pesanan pembelian kepada vendor. Sebelumnya, Departemen Pengguna terlebih dahulu memilih vendor pada vendor master data. Kemudian dilakukan pesanan pembelian kepada vendor dan menegosiasikan syarat dan kontrak. Setelah kontrak disepakati, vendor akan mengirimkan faktur kepada manajer dan juga aset tetap yang akan diterima oleh Departemen Penerimaan, kemudian akan menghasilkan output yaitu laporan penerimaan yang nantinya akan diberikan ke pengeluaran kas guna melakukan pembayaran. Selanjutnya pada proses penghapusan akan disiapkan catatan pemakaian oleh Departemen Pengguna yang nantinya digunakan sebagai laporan untuk depresiasi dan penghapusan yang nantinya akan diupdate ke buku besar umum. Selanjutnya, laporan aset juga akan diupdate di buku besar umum. Di pengeluaran kas akan menerima laporan penerimaan juga faktur yang nantinya akan digunakan untuk proses pembayaran dan pembaruan pada JKK. Proses pembayaran menggunakan cek dan akan disimpan salinan ceknya guna memperbarui voucher jurnal di buku besar umum. Buku besar umum mengupdate dari pengeluaran kas maupun perubahan aset. Mengidentifikasi dan menjelaskan kelemahan dari proses penggajian. Berikut adalah kelemahan dari proses penggajian yang sering ditemukan dalam perusahaan. Yang pertama, kesalahan manual. Jika penggajian masih dilakukan secara manual atau dengan sistem yang kurang memadai, risiko kesalahan dalam perhitungan gaji, pajak, tunjangan, atau lembur yang meningkat dapat bertambah pada keuangan perusahaan dan kepercayaan pada karyawan. Yang kedua, kurangnya integrasi sistem. Sistem penggajian yang tidak terintegrasi dengan sistem lain seperti absensi, manajemen kehadiran, atau data karyawan dapat menyebabkan inkonsistensi data. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara kehadiran aktual dan gaji yang dibayarkan. Yang ketiga, kontrol internal yang lemah. Kelemahan dalam kontrol internal seperti kurangnya verifikasi berlapis atau audit berkala meningkatkan risiko manipulasi data gaji, pembayaran fiktif, atau kecurangan dalam proses penggajian. Yang keempat, ketidaktepatan waktu pembayaran. Dalam proses penggajian yang lambat atau tidak terstruktur dengan baik bisa menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji. Keterlambatan ini berdampak negatif pada kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang kelima, biaya operasional yang tinggi. Jika perusahaan masih menggunakan proses penggajian manual atau melibatkan banyak tenaga kerja administratif, biaya operasional untuk memproses gaji menjadi lebih tinggi. Selain itu, penggunaan sumber daya yang tidak efisien bisa membebani anggaran perusahaan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan otomatis sistem penggajian, peningkatan kontrol internal, serta integrasi antara berbagai departemen terkait untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan efisiensi dalam proses penggajian. Untuk memperkuat pengendalian internal di perusahaan Surabayaku, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu sistem manajemen aset terintegrasi, dengan menggunakan perangkat lunak manajemen aset yang memungkinkan pelacakan real-time, pemeliharaan terjadwal, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan aset. Yang kedua yaitu audit internal berkala, dengan melakukan audit rutin untuk memastikan kesesuaian antara catatan keuangan dan fisik, serta untuk mendeteksi penyimpangan. Yang ketiga yaitu pelatihan karyawan, memberikan pelatihan tentang prosedur pengelolaan aset dan pentingnya kontrol internal untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Yang keempat yaitu peningkatan proses verifikasi, memperkuat proses verifikasi faktur dan penerimaan aset, yaitu bertujuan untuk memastikan akurasi dan konsistensi data.